sehat? Sehat, sangat sehat, luar biasa. Dua kakak bisa sehat. Puji Tuhan Pak Apris. Baik Pak Apris, hari ini akan melaksanakan praktek coaching. Ya betul sekali Pak Apris. Dengan siapa coachingnya? Hari ini kita lakukan coaching dengan Pak Wali. Oke. Sebelum Pak Apris melakukan coaching hari ini, saya mau bertanya sedikit ya Pak. Ya, silakan. Oke. Kira-kira rubrik penilaian apa yang Pak Apris akan gunakan? Ya, rubrik penilaian yang kita gunakan hari ini, kita menggunakan algoritma. Itu yang kita gunakan untuk bisa menggali tentang masalah yang kita akan diskusi hari ini. Oke. Kemudian kompetensi coaching mana yang Pak Apris ingin kembangkan? Ya, potensi yang kita perkembangkan ini kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga ketika kita coaching bisa dapat kita bisa dapat menggali dengan jelas masalah yang dihadapi. Oke, berarti Pak Apris akan menggali daripada coaching tersebut. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Apris. Langsung saja akan melakukan sesi coaching dan saya akan sebagai observer. Ya, baik. Terima kasih Pak Kris. Silakan datang saya untuk melakukan pengamalan terkait dengan coaching hari ini. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, selamat sore Pak Koran. Selamat sore juga Pak Apris. Ada yang bisa saya bantu? Iya, begini Pak Apris. Saya kan wali kelas. Iya. Kemudian dalam kelas saya itu Pak Apris, ada satu anak saya suka sekali dia terlambat. Iya. Jadi sudah saya tangani dia, kemudian saya libatkan juga guru BK itu, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan buat anak tersebut. Ya, jadi tujuan Pak Koran datang di sini untuk melakukan coaching ini untuk apa? Ya, jadi tujuan saya datang untuk bertemu dengan Pak Guru itu saya mau minta solusi seperti itu, solusi untuk bisa menangani anak saya yang suka terlambat ini. Karena jujur saya sebagai guru saja saya tidak tahu apa yang harus saya buat. Begitu Pak Apris. Ya, jadi harapannya seperti harapan besarnya ketika pertemuan ini untuk kita melakukan coaching ini, harapan dari Pak Koran ini untuk kita bisa diskusi terkait dengan masalah ini seperti apa? Harapan besarnya seperti apa? Oh, siap. Jadi besar harapan saya Pak sebagai wali kelas itu, saya sangat berharap supaya anak saya namanya Budi. Budi ini supaya dia bisa berubah Pak. Artinya dia dari contoh kalau suka terlambat, kemungkinan dia bisa ada perubahan seperti itu supaya tidak mengganggu kita yang lagi kegiatan belajar mengajar. Karena kalau saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, kemudian si Budi ini datang kan pasti akan mengganggu Pak. Ya. Jadi saya punya harapan itu dia bisa berubah Pak. Ya, setelah coaching ini bisa ada penguatan sehingga bisa mengarahkan anak itu supaya anak itu bisa berubah. Oke. Ya, jadi mungkin di sekolah itu Pak Kolan, kira-kira ada hambatan atau hal apa yang membuat Pak Kolan sehingga bisa tidak bisa mengatasi anak itu. Ya, jadi mungkin dari Pak Kolan bisa menceritakan semuanya terkait hal-hal yang Pak Kolan sudah pernah melakukannya, tetapi memang sulit untuk Pak Kolan bisa mengatasi itu anak. Kira-kira seperti apa mungkin Pak Kolan bisa ceritakan gambarkan sedikit. Baik, terima kasih Pak Apris. Jadi menyangkut dengan pertanyaan Pak Apris tadi tentang hambatan-hambatan atau usaha-usaha yang sudah saya pernah buat terkait dengan anak Budi ini yang sudah terlambat dulu dan beberapa waktu lalu saya sudah pernah lakukan pendekatan itu yang pertama dengan guru BK, artinya supaya ada timbal balik atau kerjasama antara saya dan guru BK, mungkin menanyakan persoalan itu seperti apa. Nah, setelah ditanya itu anak itu jujur sama guru BK-nya, alasan untuk terlambat ini Pak karena beban kerja di rumah yang sangat banyak. Iya. Beban kerja di rumah sangat banyak karena yang berikut itu dia tinggal dengan orang, tinggal sama om dan tantenya.
Jadi tidak mungkin dia harus langsung ke sekolah pagi-pagi tanpa melaksanakan tugas di rumah. Dia sudah jujur ke guru BK itu, Pak. Ini saya izin bicara dulu. Dia sudah ceritakan persoalannya ke guru BK, ke nama kita. Itu dia bangun jam 5, Pak. Jam 5 pagi. Tapi karena banyak pekerjaan yang diberikan bagi dia, pekerjaan yang diberikan bagi dia, sehingga tidak bisa ke sekolah itu tepat waktu. Karena pekerjaannya habis saja jam 7 pagi. Nah, itu sudah pasti kalau ke sekolah itu sudah terlambat. Nah, kenyataannya kalau datang sekolah jam 7:30, hampir jam 8. Jadi itu mengganggu teman-teman yang lagi KBM. Seperti itu. Itu usaha yang sudah pernah saya buat sehingga hasilnya itu. Jadi mungkin strategi atau hal apa yang menjadi prioritas Pak Kolan untuk bisa mengambil sebagai satu alternatif untuk bisa mencapai atau mengatasi masalah itu. Nah, ya. Jadi strategi yang saya dapatkan dan yang kita renung bersama itu, saya juga libatkan kepala sekolah sama ke siswa itu. Kita sudah cari solusi formulanya. Jadi kita pendekatan dengan orang tuanya dulu. Kemudian kita tanya ke anak Budi ini di rumah itu ada berapa orang. Jadi dari pertanyaan yang kita, artinya kita pendekatan dengan dia, kita sudah tahu bahwa di rumah itu bukan dia saja yang sendiri tinggal. Di situ ada sepupu itu sekitar 4-5 orang. Jadi solusi yang kita dapat saat pertemuan dengan orang tuanya dan saudara-saudaranya itu dari pihak sekolah, kita dikasih alternatif. Si Budi ini supaya dia tidak terlambat, dia bagi pekerjaan, tugas dengan saudara-saudaranya. Jadi saudara-saudaranya juga karena sudah tidak bersekolah, sudah bekerja, mereka memahami dia. Karena ada satu saudaranya yang pernah antar Budi ini ke sekolah dan dia bawa guru mana karena kita lambat. Jadi dari berdasarkan kesaksian saudaranya, maka saudara-saudara yang lain itu mereka mau membantu si Budi ini. Jadi itu keputusan solusi yang kita sudah dapat waktu pertemuan baru. Jadi kalau sudah ada pertemuan dengan orang tua, kemudian pertemuan dengan kepala sekolah dan sudah ada hal-hal atau alternatif yang sudah diambil sebagai salah satu solusi untuk bisa mengatasi masalah itu, kira-kira Pak Kolan sudah lakukan atau belum lakukan? Ya, jadi karena seminggu yang lalu baru kita lakukan pertemuan untuk mencari solusi ini, dan karena kita libur, Pak, karena kita libur, mungkin mulai minggu depan, bukan mungkin tapi minggu depan akan saya terapkan. Minggu depan sudah bisa diterapkan. Ya, jadi mudah-mudahan diterapkan sesuai dengan hasil keputusan dari kepala sekolah dan juga orang tua supaya bisa mengatasi masalah itu. Tapi kalau tidak diterapkan dalam waktu dekat, masalah itu bisa tidak bisa terselesai. Tapi kalau Pak Kolan sudah mendapatkan solusi karena sudah pernah bertemu dengan orang tua, sudah bertemu dengan kepala sekolah dan guru BK, saya yakin bahwa solusi yang sudah ambil sudah tepat yang bisa dilakukan. Yang penting jangan Pak Kolan yang sendiri saja yang melakukannya, tapi bisa melibatkan orang lain, teman-teman untuk bisa bantu untuk bisa mengatasi itu. Karena kerjasama antara wali kelas dan guru BK itu sangat penting. Jadi mungkin dari strategi dan alternatif yang Pak Kolan ambil dan mungkin rencana kedepannya seperti apa setelah mendapatkan coaching ini, rencana kedepannya seperti apa? Baik, Pak. Jadi rencana ini banyak hal. Ada dua ya dalam rencana saya. Yang pertama itu saya menerapkan ini ke semua siswa dan kelas. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, saya fokus ke Budi supaya dia bisa berhasil. Artinya supaya dia tidak terlambat lagi. Karena kalau terlambat dia sudah pasti mengganggu pelajaran. Dia tidak full terima pelajaran itu, Pak. Jadi mohon dukungan juga, Pak, supaya bisa mendukung kami untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, khususnya buat anak Budi ke depan. Jadi itu Pak Kolan sudah yakin bahwa penerapan itu sudah pasti bahwa akan mengatasi masalah itu. Sudah sangat yakin, Pak. Jadi pasti berhasil. Pasti berhasil. Solusi bersama. Oke, kalau seperti itu, apa yang membuat Pak Kolan yang menimbulkan satu pertanyaan bahwa Pak Kolan ini bagaimanapun harus berhasil. Apa yang membuat Pak Kolan dalam hati Pak Kolan bahwa
bahwa saya yakin dan saya komitmen betul bahwa apapun yang terjadi pasti akan terjadi. Ya. Baik Pak Apris. Jadi yang membuat saya yakin ini karena kita sudah hadirkan banyak elemen dari sekolah, kemudian elemen dari rumah atau lingkungan atau ya keluarganya sendiri. Makanya saya amat yakin itu bisa terjadi, itu bisa berhasil Pak. Itu jawabannya. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Pak Kolan untuk bisa mencapai bisa mengatasi masalah itu? Baik. Jadi yang sudah pasti yang bisa membantu saya ada kerjasama antara kami pihak sekolah, dalam hal ini saya wali kelas, guru BK, kepala sekolah, kemudian semua stakeholder yang ada di sekolah. Itu teman-temannya juga pasti. Kemudian yang kedua itu keluarga, itu om tantenya, kemudian saudara-saudara. Itu pasti mereka membantu saya. Seperti itu. Ya, jadi mungkin diskusi kita seperti itu, tapi mungkin pertanyaan dari saya, kira-kira setelah habis dari sini, Pak Kolan keluar dari sini dan pulang, mungkin besok dan lusa, apa tindakan selanjutnya Pak Kolan lakukan di sekolah? Ya, baik. Jadi setelah habis kita diskusi coaching hari ini, paling lambat besok atau lusa Pak, karena besok hari Minggu kita gereja ya Pak. Hari ini sudah saya terangkan seperti itu. Baik, kalau seperti itu Pak Kolan sudah sangat luar biasa dan dengan strategi yang Pak Kolan ambil sangat luar biasa. Saya sangat memberikan apresiasi dan saya sebagai teman yang dekat saya sangat support dan saya sangat apresiasi dan pasti saya mendukung. Apapun persoalan yang Pak Kolan alami, kita saling membantu untuk kita bisa mencapai hasil yang baik. Ya. Jadi mungkin pertemuan hari ini untuk kita berdiskusi terkait dengan persoalan yang Pak Kolan hadapi mungkin cukup sampai di sini karena saya juga waktu terbatas karena mau pulang. Terima kasih. Karena sudah sore jadi saya harus pulang. Siap. Jadi mungkin ada waktu luang lagi untuk kita bisa bertemu. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih Pak Apris dan Pak Kolan Siap. atas diskusi hari ini. Dari saya yang saya amati pada percakapan coaching hari ini, di mana seorang coach atau Pak Apris ini sudah menerapkan alur tirta, pada coachingnya. Yaitu yang paling pertama itu alur tujuan umum. Nah, di sini seorang coach itu dia menanyakan harapan atau ukuran keberhasilan daripada coach itu. Ukuran keberhasilan. Jadi, mungkin coach yang saya amati bahwa yang harapan itu mau anaknya itu berubah. Iya. Itu yang coach harapkan. Nah, terus di tahap I itu identifikasi itu Pak Apris juga menanyakan itu terkait dengan hambatan pada coach Pak Kolan. Nah, di sini hambatannya itu karena anaknya itu terlalu banyak beban kerja di rumah. Iya. Sehingga dia terlambat dari rumah karena ke sekolah itu sudah jam 7. Nah, sampai di sekolah itu jam 8. Nah, itu adalah hambatan utama sehingga anak itu terlambat. Nah, di sini yang berikut yang bagian R atau rencana aksi. Nah, di sini Pak Apris menanyakan atau seorang coach itu menanyakan strategi apa yang dibuat oleh coach itu untuk anak itu tidak terlambat. Nah, di sini strateginya coach itu dia melakukan pendekatan kepada orang tua. Jadi dia langsung melakukan kunjungan visit home ke rumah anak orang tua tersebut. Dan yang kedua itu membuat pembagian tugas. Nah, karena dia juga mempunyai saudara, dan mereka membuat pembagian tugas sehingga tidak menumpuk pada anak tersebut. Dan dengan pembagian tugas itu mereka mau bekerja sama. Mereka mau saling membantu, saling bekerja sama sehingga dia punya time schedule-nya itu memang terarah betul-betul. Sehingga anaknya itu anak si muda itu dia tidak akan terlambat. Terus di sini juga seorang coach menanyakan kira-kira dimulai kapan jangka waktu itu. Nah, jangka waktu seorang coach bilang mulai minggu depan, secepat itu. Jadi itu saya sangat antusias. Terus rencana ke depannya
itu Pak Kolan atau Coach itu adalah rencananya itu menerapkan pada semua siswa strategi ini, khususnya anak budi, dikhususkan. Terus yang berikut yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Nah di sini tanggung jawab seorang coach di sini Pak Apris itu yang terakhir juga menanyakan siapa saja yang terlibat. Siapa saja yang terlibat. Nah di sini seorang coach itu dia menjawab itu menghadirkan semua elemen stakeholder di sekolah, baik itu pimpinan, guru, siswa, bahkan orang tua. Dia melibatkan semua stakeholder yang ada, sehingga semua itu memang terarah betul. Sehingga anak muda itu tidak ada peluang untuk terlambat lagi, dan rencana tidak lanjut ini akan terus berjalan. Seorang coach itu dia akan terus berjalan sehingga tidak ada siswa yang terlambat lagi. Jadi secara observasi saya lihat seorang coach Pak Afri dan Pak Kolan sebagai coach itu sudah menerapkan Alur Tirta dan sangat-sangat luar biasa. Saya memberikan aplaus kepada Pak Apris dan Pak Kolan, itu sangat luar biasa pada sesi coaching kali ini. Kiranya dengan sesi ini kita makin terus belajar dan agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat.